Iya. Halo Bapak Ibu. Baik. Saudara, malam hari ini kita kembali bersyukur beribadah di dalam ibadah doa penyembahan dalam pola perang tabernakel atau disebut doa Mezbah Dupa, ibadah Mezbah Dupa yang diambil dari Wahyu 8 ayat 3 sebagai doa yang benar di hadapan Yahweh. Haleluya. Saudara, malam hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur, saudaraku ya. Kita akan belajar dari kitab Mazmur tentang doa. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita buka kitab Mazmur Mazmur 4 ayat 1 sampai ke 2. Kita baca bersama-sama dari Mazmur pasal 4 tentang doa daripada Daud. Mazmur 4 ayat 1, pasal 4 ayat 1 dan 2. Kita baca 1, 2 ya. Untuk pemimpin musik dengan alat musik berdawai masih berdaur. Ayat 2. Jawablah ketika aku berseru, ya Elohim kebenaranku, dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarlah doa. Saudara dikasih Bapak Yahweh, ini adalah doa daripada Daud. Ayat 1 diiringi musik dan alat musik, dan diiringi juga ayat 2 dengan doa. Maka di gerejanya, di gedung gereja ya, dengan ada musik puji-pujian, dan di situ juga ada doa. Amin. Nah, kita akan belajar ayat yang kedua. Kalau saudara perhatikan Bapak Ibu, doanya di situ penekanannya meminta apa? Kalau saudara perhatikan, apakah dia minta uang? Apakah dia minta mobil mewah, rumah mewah? Kalau kita perhatikan ayat kedua, saya baca, jawablah aku ketika aku berseru, ya Elohim kebenaranku, dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah dan aku dan dengarkanlah doa. Yang pertama, yang paling penting di dalam kehidupan pelajaran tentang doa dari Daud adalah di mana Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Mana lebih penting, harta duniawi, uang banyak, emas, mobil mewah, rumah, tapi tidak ada rasa lega, kelegaan? Atau uang pas-pasan atau sedikit, hidup mungkin susah, pas seperti firman, cukup makan, minum, pakaian, tapi kita diberikan kelegaan. Kalau orang banyak pasti jarang minta kelegaan. Saudara sering minta kelegaan. Ada satu orang pernah bersaksi pada saya. Ketika itu dia tidak sanggup untuk membayar uang sekolah anaknya. Sampai salah 6 bulan atau 5 bulan nggak bayar. Udah lama ya. Kan dulu kalau masa dulu, kalau nggak dibayar uang sekolah nggak bisa uji, malu sama kawan dan dikasih surat. Dan celana anaknya sampai seperti kena brand, bolong-bolong, tak bisa dibeli celananya. Haleluya. Akhirnya
Waktu bagi rapor, anaknya tidak mendapat rapor, saudara, karena uang sekolahnya belum dilunaskan. Lalu istrinya marah-marah, tentu itu berefek kan? Marah istrinya, mana uang, segala semacam. Kau pergi melayani kemana-mana, tapi kau lihat anakmu, celananya tidak terbeli, gak malu kau, segala macam. Ya biasa begitu. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, agak kecewa doanya. Kok bisa begini? Maksudnya si doanya kok bisa begitu Tuhan? Dia marah sama Tuhan, seperti Yunus marah sama Tuhan. Haleluya. Ketika dia berdoa, lalu dia tidur. Lalu akhirnya dia tidak bisa tidur karena doanya dalam Yakobus 4 firman Dia katakan, kamu salah berdoa karena kamu minta itu untuk keinginan dagingmu. Akhirnya dia tidak bisa tidur karena dia sudah marah sama Tuhan. Akhirnya Tuhan buat dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia minta ampun, lalu dia berdoa. Nggak minta lagi uang, nggak minta lagi apa segala macam. Lalu dia berdoa gini, pas seperti doa Daud ini. Berikan aku Tuhan kekuatan menghadapi masalah ini. Itu jadi doa. Lalu bisa ada tidur lebih pagi. Haleluya. Haleluya. Suatu saat saudaraku ketika uangnya nggak ada, pas juga seperti itu. Anaknya minta uang nggak ada, segala macam nggak ada. Dia tenang, dia bisa tersenyum, tenang. Tenang bukan berarti malas maksudnya. Dia tetap berjuang untuk cari uang, tapi dia belum dapat. Haleluya. Dia tenang, dia tenang. Beda sebelum dia berdoa minta kekuatan. Haleluya. Nah dari sini kita belajar yang perlu itu kelegaan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar, kelegaan itu bisa bicara ketentraman, damai, tenang, tidak gelisah. Itu. Amin. Daud ini dalam Mazmur pasal 4 minta kelegaan, sehingga dia boleh lega, kuat, dia boleh tenang menghadapi semuanya. Haleluya. Di Rutan juga pernah saya tanya kepada saudara kita di Rutan, ada ratusan orang. Saya pernah tanya, atau kalau salah ada seorang juga pernah minta doa, Pak, tolong Pak doakan supaya hukumanku. Biasanya orang kalau minta hukumannya nggak mungkin diperberat. Kalau minta diperberat berarti tidak lari. Pasti dia minta diringankan, kalau bisa jangan diponis, jangan dijatuhi hukuman 1 tahun pun dah, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Terus saya tanya, saudara perhatikan ini saudara. Tanya, saudara minta hukumannya diringankan atau minta diberi kekuatan? Lalu dia boleh berpikir, maksudnya Pak, ya terserah pun, tanya saja kan nggak salah. Minta hukuman diringankan atau minta kekuatan? Karena hukuman pun ringan, kalau nggak ada kekuatan bisa gila saudara, bisa mati juga di penjara. Banyak orang gila stres mati di penjara. Mungkin dia diponis 10 tahun, diringankan 5 tahun. 5 tahun pun dia lagi kalau nggak ada kekuatan, dia tidak mampu. Jangan 5 tahun, 2 bulan lagi penjara bisa stres. Haleluya. Bisa ngerti Bapak Ibu doa kita malam hari ini? Ada yang baik, tapi ada yang terbaik. Makan minum itu baik, tapi yang terbaik adalah adanya kelegaan, ketenangan, tidak gelisah, ada damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Saudara sudah dengar nggak berita? WHO, Badan Kesehatan Dunia mengatakan virus corona ini bisa tidak akan hilang. Kalau sudah WHO katakan, tak bisa lagi dibantah saudara. Karena itu sudah Badan Dunia yang Kesehatan. Haleluya. Tidak akan bisa hilang corona ini. Maka Mak Jokowi kan sudah bilang, kita akan berdampingan hidup dengan corona. Padahal banyak gereja anak Tuhan doa puasa segala macam, ada meningking lagi. Tahu-tahu diizinkan, jangankan pergi, tetap tinggal di Israel. Saya pikir juga bisa masuk akal. Kenapa? Karena kan bukan hanya virus corona yang ada di dunia ini, banyak virus-virus yang lain yang berdampingan hidup dengan manusia.
Amin. Coba saudaraku, sebelum ada corona, perhatikan. Sebelum ada corona, ada orang meninggal tiap hari. Cuma kadang sekarang orang yang meninggal selalu dikaitkan gitu. Gak ada diberitakan yang meninggal sakit perut lah, ginjal lah, kanker, demam berdarah, kan bisa aja demam paru-paru. Banyak orang meninggal kan? Ada orang duduk-duduk, pilek dia meninggal, ada paru-paru meninggal. Kan gak ada diberitakan. Tapi selalu dikaitkan ke virus corona. Tapi tetap juga berjalan aktivitas seperti biasa. Amin. Orang bisa bekerja, ojol, pabrik, perusahaan, bisnis segala macam. Maka saya dengan berita, saya katakan, ya kita akan nanti hidup berdampingan dengan virus ini sebenarnya. Karena WHO sudah mengatakan virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi. Karena obatnya belum ditemukan. Haleluya, belum juga. Maka kalau saya pikir begini, digenapilah istilah kesehatan, lebih baik mencegah. Nah, jadi sekarang bukan mengobati, mencegah. Saya pikir kalau dari positifnya, saya tadi berpikir karena corona ini, saya kira seluruh Indonesia makin sehat. Kenapa? Menurut saudara makin sehat kan? Kalau menurut saya teliti, penduduk Indonesia pada virus corona ini rata-rata kebanyakan makin sehat. Kenapa? Buktinya mencari vitamin C apa namanya itu? Redoxon, gak ada lagi dia putih saudara. Berarti dulu redoxon salahku dia putih. Berarti banyak orang beli diminum. Saya yakin juga tambah sehat. Ya gak pernah minum apa? Air jahe. Saya rasa ya kecuali karena itu mungkin ya udah kan biasanya umur 70 tahun ke atas katanya. Haleluya. Mungkin dia minum vitamin. Saya yakin makin sehat saudaraku. Karena orang dulu yang tak pernah cuci tangan, makan langsung tuh hantam aja saudaraku. Sekarang cuci tangan. Saya yakin lebih banyak orang sekarang cuci tangan. Benar nggak? Yang malas mandi, mandi jarang. Jadi rajin mandi. Kenapa? Karena menjaga kan begitu. Saya yakin seluruh Indonesia pasti menjaga kesehatan. Benar? Haleluya. Mungkin kalau ada yang kena ODP lah, apalah, mungkin dia stres, diminum juga vitamin. Tapi kalau stres juga ketakutan, kena juga. Tapi rata-rata kan penelitian di seluruh dunia, rata-rata 90 di atas yang kena itu umur 60 tahun ke atas. Haleluya. Saya rasa corona ini tidak virus yang menakutkan sekali kan. Buktinya sama sabun dia takut. Takut tak sama sabun? Takut tak virus corona sama sabun? Ya makanya disuruh cuci tangan kan gitu. Maka kemarin ada laundry pakaian dia buka, saya bilang toh ada juga itu di sini aman berapa? Satu sisi ya. Memang Tuhan yang pertama. Takut virus masuk ke tempat itu. Kenapa? Karena itu laundry dengan sabun terus. Kemarin sudah sabun lah. Bro, kita masuk aja ke halaman laundrynya udah bawa sabun saudara. Secara ilmu kesehatan tak corona sama sabun. Takut kan? Amin. Lain cerita lah kalau dia stres, lain cerita kalau dia apa. Itu saudara. Jadi saudara dikasih ahli, kita perlu kelegahan. Berarti kalau WHO katakan virus corona tidak bisa hilang, berarti jadilah mungkin seperti program Menteri Pendidikan, bulan Anam dibuka lagi sekolah. Kalau nggak hilang nggak mungkin tutup sekolah. Kalau nggak hilang selamanya berarti lockdown selamanya nggak mungkin. Beberapa negara sudah buka dari status lockdown. Ada amin? Dan saya lihat sekarang saudara orang ya udah bosan apa, udah nggak takut lagi, soalnya udah nggak makan lagi saudara. Ya kan? Bosan di rumah, pergi kita ke pajak. Tapi polisi mengumumkannya sampai ada yang nyanyi lagi untuk membuat tentram masyarakat itu jangan ada cara trik-trik polisi yang lebih adem kan. Tetap juga ramai saudara. Amin. Haleluya. Iya, di pajak ramai saudara. Kecuali di gereja banyak tutup. Banyak sunyi saudara. Lebih banyak di pajak orang.
Dilarang kerja mana? Indomaret coba tengok ramai itu sudi. Jadi saudara dikasih Tuhan, doa kita salah satu yang paling penting, sangat penting adalah minta kelegaan. Satu syarat bagaimana mendapatkan kelegaan, ketenangan, tidak gelisah, rasa damai, rasa lega. Tidak ada obatnya di apotek, tidak ada obat lega. Bu, beli obat lega. Kalau ada obat lega pasti paling laris, mahal pun pasti beli orang. Haleluya, tidak ada sesuatu. Yang ada itu di firman Yahweh. Yang pertama untuk mendapat kelegaan, ya. Yang pertama adalah lewat memuji, mendengar, memuji Tuhan. Ini yang pertama. Mau dapat kelegaan, salah satu syaratnya mendengar puji-pujian dan kalau bisa ikut memuji Tuhan. 1 Samuel kita buktikan. Apa faedahnya, manfaatnya ketika mendengar lagu puji-pujian Tuhan dan memuji Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 23. Ayo. 1 Samuel 16 ayat 23. Sudah dapat saudaraku? 1 Samuel 16 ayat 23. Kita baca yuk sama. 1, 2, ya. Dan terjadilah ketika roh ilahi itu ada pada Saul, maka Daud segera mengambil harpa dan memainkan dengan tangannya. Lalu ada kegelapan, kelegaan bagi Saul, dan keadaannya menjadi baik dan roh itu pergi daripadanya. Ya. Waktu Daud ambil alat musik, kalau sekarang kita berdawai seperti kecapi kita lah sekarang. Kalau di gereja kita rata-rata kita. Yang penting kita itu dia angkat puji, lalu roh jahat, roh setan yang memasuki Saul pergi, dan firman Yahweh berkata dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, lalu Saul apa katanya? Mendapatkan kelegaan. Hanya main musik. Itu memang fakta, saya sudah cek. Coba saudaraku, saudara ketika di mobil, di rumah, di pajak, berjualan dimanapun, ketika saudara dengar lagu pujian, beda gak suasana? Putar lagu-lagu kaset atau lagu-lagu rohani, beda gak? Amin. Jadi puji-pujian itu mempengaruhi. Haleluya. Amin saudaraku. Iya. Maka itu di rumah salah satu, kalau beras sudah mau habis, nanti karitin, bingung, takut gimana ini? Nah, salah satu adalah dengarkan puji-pujian, atau bila perlu kita yang memuji Tuhan, hati yang gembira. Daud punya senjata untuk menghadapi kegelisahan. Daud itu punya kegelisahan sebagai manusia, tapi dia bisa atasi kegelisahan, rasa gelisah, rasa khawatir dengan memuji-muji Yahweh. Maka pemazmur katakan, hai jiwaku, pujilah Yahweh. Ada amin? Sudah punya kunci ini? Ya ibu-ibu, kira-kira ada moro stres datang, moro gelisah, moro merepet datang, roh berbahaya mau datang, macamlah, ingat puji-pujian. Bila perlu kita memuji Yahweh di rumah bisa, tempat pekerjaan bisa, terutama di gedung gereja bersama-sama beribadah kita memuji Yahweh. Tapi memuji Tuhan, memuji Yahweh dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Daud gak pernah asal-asalan sebenarnya. Ada amin? Coba mungkin masak tempe, sekarang kan masak corona ini yang paling laris 5T katanya. Tahu 5T sebenarnya? Tahu, tempe, terong, telur, teri. Teri itu udah hebat itu kan teri. Yang paling sering T2, tahu, tempe, telur, ceplok. Haleluya. Amin. Masak tahu telur,
mungkin hanya bakar ikan asin, tapi kalau disertai puji-pujian bersyukur sambil nyanyi, pasti beda rasanya, legahnya. Haleluya. Ibu-ibu gosok kan bisa 3 jam, 2 jam, bisa 4 jam. Cuma gosok, mukanya tetap diam dengan segala puji atau bisa sambil lipat. Beda nggak? Tapi coba ketat. Melipat kain ketat. Lama deh saudara. Urat makin gede, saraf-saraf tak lancar, timbullah penyakit. Maka hati yang gembira adalah haleluya. Jangan tiba-tiba nyanyi waktu dompetnya tebal, waktu uang tebal gak disuruh nyanyi. Satu kaset 1 hari kita aja lagi suruh. Lagu baru gak tahu tiba-tiba keluar. Karena apa? Lagi terlalu pendapatan. Nyanyi sendiri disuruh. Itu memang tanda manusia. Tanda mengucap syukur karena tebal. Tapi beda dengan Habakuk. Habakuk, pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, zaitun, domba kosong, lembu terhalau, namun aku tetap bernyanyi. Beria-ria kan memuji Yahweh. Kakiku seperti kaki rusa di gunung batu Tuhan. Haleluya. Masih bisa bernyanyi masa corona? Tapi bukan lagi corona ya. Dulu saudaraku, ini dapat Tuhan ya. Waktu saya melayani di satu gereja, sebelum corona masuk ke Indonesia, saya bukan berhubungan maksudnya. Saya sudah bilang di gereja itu dengan jemaat banyak. Lihatlah nanti, waktu masuk corona ke Indonesia, saya sudah tahu, saya tahu bahwa corona pasti masuk ke Indonesia. Orang negara canggih aja masuk, hebat kali di Indonesia. Haleluya. Satu, Indonesia ini kan surganya dunia. Semua dunia mengunjungi Indonesia. Salah satu Bali, tapi bukan Beligi, Bali. Dan itu wajarlah masuk juga. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, memuji-muji Yahweh itu sangat perlu. Inilah senjata kita salah satu untuk mendapatkan ketentraman. Satu syarat, mari jangan pernah lupa kita bersuka cita memuji Yahweh. Kalau cuma bersuka cita memuji Yahweh, pasti tidak ada sungguh-sungguh. Suami nyanyi, istri nyanyi, anak nyanyi, wah rumah itu seperti surga lah. Kalau ketat terus mukanya, suami ketat, istri tambah ketat, anak setengah ketat, ketat tambah ketat, tambah setengah ketat. Gak berlakulah firman. Jadilah di rumah tangga kami di surga, di bumi, di neraka seperti di bumi. Kalau semua ada pujian di rumah kita, kalau kita semua sekeluarga seperti keluarga Yosua, aku dan seisi rumahku akan menyembah memuji Yahweh, maka keluarga itu adalah suasana surga. Banyak uang harta pun kalau nggak ada firman, tidak ada roh pujian penyembahan, nggak ada roh kudus, yang ada tengkar berkelahi. Karena adanya uang makanya berkelahi. Lebih enaknya saya rasa zaman barter, zaman kuno. Orang bilang sekarang sudah bukan zaman kuno lagi. Coba zaman barter dulu. Jangan ada pertengkaran. Ada yang punya pisang, ada yang mancing ikan dapat, nangkap ikan, barter. Enak sebelum ada mata uang masyarakat. Pokoknya kembali dulu ke zaman barter ya. Seperti gereja mula-mula itu zaman barter saudara. Haleluya. Saling memberi, saling berbagi sesuai keperluan, terutama untuk rasul-rasul saudara. Uang itu semua barang-barang berharga semua yang mau dibagi dibawa, termasuk katakan dibawa di kaki. Lalu para rasul yang dituakan ya memberikan hikmat lalu dibagi-bagilah sesuai dengan keperluan. Maka ada istilah diakonia. Itu janda-janda, anak yatim piatu dan lebih membutuhkan. Haleluya. Enak juga masa corona ini. Di sini gereja, saya lihat gereja masa corona ini bertambah meningkat saling memberi. Benar nggak saudara? Amin. Baik juga seperti burung-burung gagak sekarang. Banyak burung-burung gagak ngasih makan berlaku. Ya.
Haleluya. Satu sisi enak juga kan. Ya, Indonesia memang saya lihat masih apalah dalam hal memberi lah. Amin. Ada lagi memberi dalam kekurangan. Ada yang dapat sembako seperti kemarin kami rapat. Cemana ini sembako yang datang sekarang ini? Cemana? Kata perangkat desa. Menurut Bapak gimana? Ya udahlah, kasih aja lah kepada yang lebih. Nggak tahu takaran 5 kilo, ini kok 5 ton itu. Tapi enggak lah, kasih aja yang lebih membutuhkan, terutama yang masih ngontrak. Setuju? Deal semua. Nah, jadilah. Kasihlah sembako itu kepada yang lebih. Amin. Itu kita kemarin dapat 1 bagi minyak 1 kilo bagi 4 saudara. Bawanya ringan saudara. Jadi ringan saudara. Seberapa kilo? Tapi seberapa kilo masak telur udah berapa telur saudara? Di sini kita belajar menjadi suku dalam segala hal. Di sini kita diajar Tuhan untuk mensyukuri. Kalau dulu sebelum corona, goreng, campakan, goreng, masuk restoran, jangan tahu-tahu mana kita. Sekarang saudara, goreng pun goreng keraknya enak saudara. Haleluya. Sama pernah ketika mantan-mantan ketua-ketua KB kumpul yang sudah bertobat bercerita, saya bilang, kenapa goreng enak ya goreng, kita makan goreng. Dulu gimana nih? Oh dulu campakkan ini goreng, pigor gak laku pigor, bir. Kenapa? Lalu terjadilah penyelidikan. Kenapa enak sekarang makan goreng? Dulu sebelum bertobat, malu campakkan itu. Lalu diceklah firman. Oh ternyata ketika kita sudah bertobat, ada firman Roh Kudus, roh bersyukur itu sudah. Haleluya. Seperti kami di sekolah Alkitab. Sebelum sekolah Alkitab goreng dimakan. Dari sekolah Alkitab lewat menggoreng dimasak. Aduh, kita boleh. Ubi aja digoreng saudara sudah enak rasanya. Haleluya. Yang penting ada kelegaan. Lega hari ini? Atau begini lega? Saya boleh mendoa, mendoa sedikit dia. Taruh PT. Kamu udah mau demo ini? Mantan bilang, Pak udah ditangkap kepala desa Shalom. Jadi itu gak penting kita di apa? Ada lagi ngancam saudaraku. Suatu kan ada ucapan anu kepimpinan. Berapa berubah? Langsung saja. Kita doakan saja, boleh kita bicarakan, tetapi yang penting hati kita harus lega. Karena kita sungguh-sungguh pemerintah marah-marah, karena terjadi apa-apa bisa memperkeruh keadaan lebih parah. Ibu-ibu marah-marah, nggak ada beras, nggak ada bawang, nggak ada ini. Emangnya kalau mereka kalau marah-marah berteriak langsung tiba-tiba beras jatuh, bijin aja semua, beras turun. Yang turun bukan beras apa? Setan yang datang saudara. Haleluya. Gak ada otakmu, untukmu kata saudara. Suami orang, bedakan suami sama suami orang. Terjadi pertengkaran. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Haleluya. Lihat Nabi Elia, ketika terjadi kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada turun hujan, tidak ada makanan, tidak ada uang. Ketika Elia ada di sungai Kerit, firman Tuhan katakan, dia untuk menahan rasa laparnya, dia minum air. Kalau saya bilang air putih, air sungai tidak minum. Dan firman katakan air sungai itu gak ada lagi makan. Lalu disuruh lagi Tuhan dia kemana? Ke daerah Sarmat. Di Sarmat pun sedang terjadi kelaparan. Yang kelaparan memberi makan yang kelaparan. Nah sekarang ini kita kelaparan, kalau bisa kasih orang kelaparan susah lah aja. Kurasa kalau kita jumpa sama Elia, aku hamba Tuhan. Ya kenapa?
beras. Tolong dulu masak beras itu, masak nasi, bikin baru sama aku. Masak. Kan itu nggak ada, matamu itu. Apalagi orang Batak. Apalagi baru Batak. Iya, betul nah, no. Wah, mungkin langsung dibantu begitu. Tapi jangan sampai seperti itu. Nggak ada ngomel-ngomel mulutnya. Ya, lakukan dan terjadi muji. Legah lagi. Haleluya. Saudara jangan ngomel-ngomel. Saya aja belum syukur saudaraku saya seperti dia masa corona ini. Kalau suka ada seperti Roy dia turun, datang ke rumah saudara. Pak Ben, sediakan dulu beras 5 kilo. Dia berpikir 5 kilo. Atau nanti aku mau datang ke rumah ya, datang mudah mengambil beras 7 kilo. Beras teman Jangan kau sempat hamba Tuhan sekarang bertemu seperti Elia. Dia lagi membutuhkan makanan, tapi dia minta kepada janda selamat dan harus janda selamat itu kasih kepada dia. Haleluya. Aku bersyukur kalau pemerintah hamba Tuhan sekarang membantu jemaat paling dikit dalam doa. D2 Pak, jangan D1 lah Pak, malah D2 lah. Jangan yang doa aja, D2, doa dan dana. Haleluya. Saya tak pernah minta macam-macam, malah saya berjuang bagaimana mengusahakan, memberi solusi supaya ini bisa ada dagang jualannya, ini bisa makan, ini bisa begini, segala macam. Kita kerja keras bersama. Yang penting sudah ada kelegaan dalam diri kita. Amin. Maka Saul menerima kelegaan ketika Daud bermain tapi bermain musik karena Daud orang yang diurapi. Tapi kalau main musik nggak bertobat pemain musiknya, kalau tak bertobatnya itu bisa mengalami sama jemaat. Makanya pemain musik nggak boleh sembarangan. Ada syarat-syarat. Salah satu Kisah Rasul 1:8 itu, hendaklah engkau dipenuhkan Roh Kudus supaya ada kuasa turun ke atas kamu. Dan para rasul-rasul yang dipilih penuh Roh, pengganti juga Iskariot pun itu nggak sembarangan, si Matias dipilih. Kisah Rasul katakan orang yang baik, kelakuannya baik, tidak penggosip, tidak bercabang, tidak seperti ular. Kan ular yang bercabang dia harus dia tapi bercabang. Itu ada syarat dari Timotius. Di Kisah Rasul terjadi dapatlah calon pilihan 7 orang yang terkenal baik dan penuh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nih. Maka itu di gereja harus ada di hati kita roh puji-pujian. Daud terkenal pemuji penyembah yang terkenal di bangsa. Saudara terkenal nggak sama tetangganya? Terkenal berbeda. Suara-suara keras terkenal. Apalagi orang Batak susah, nggak berbada aja dibilang berbada karena suaranya keras. Nggak berbada aja sudah seperti berbada suaranya. Torang. Iya hadir. Kalau orang Jawa dengan suara Batak ketakutan semua. Haleluya. Hanya kita bertetangga sama orang Jawa bertahun-tahun. Rumahnya nyaris tak terdengar suara. Padahal dalam Matius dikatakan anak-anak Tuhan itu pembawa damai. Bagaimana mau ada damai kalau tidak ada ketenangan? Orang yang tenang itu damai dan damai itu ada ketenangan. Salah satu saudaraku, marilah ya lakukan ini di rumah. Kita buat pekerjaan sekarang, ini usaha sekarang nggak laku lah, apalah, lari target lari lah, salah target lah. Tiba-tiba mau jualan, apalagi ya, ramalan cuaca katakan udah 5 ini musim hujan. Kayak mana ini? Ya bernyanyilah seperti Daud, hai jiwa pujilah Yahweh. Itu pasti ada kelegaan di dalam kita berkeluarga. Amin. Amin. Bila perlu ajak di rumah anaknya
kumpul, apalagi yang tinggal di rumah, ada waktu ambil gitar, ada gitar ambil kuali, nggak apa-apa kan? Dan ke itu aja pada itu, ambil apa botol, ambil sendok, kaisannya satu yang botol, satu segala puji memuji Tuhan. Kalau ada gitar yang pakai gitar itu lebih baik daripada Kejadian 42. Anak-anak Yakub berpandang pada kalau masih beda yang semua ada menghasilkan saudara. Haleluya. Saudara ajak anak saudara bila perlu sebelum tidur malam angkat satu pujian dulu. Gak ada gitar dan dengan tangan. Ya nggak perlu dengan tangan, nyanyi. Pagi, saudara masih memuji Tuhan pagi. Doa paginya masih 26, tidakkah kau tahan berdoa satu jam? Amin. Ya. Maka kenapa saudara tidak kuat melewati masa corona ini? Salah satu, kenapa tidak ada kelegaan dan ketenangan? Tidak ada roh puji-pujian dalam di keluarga kita. Dalam nikah keluarga kita harus ada roh puji-pujian. Lihat itu dalam kitab Yosua. Tembok Yeriko yang saya pernah baca buku itu sejarahnya, itu ada 4 lapis, temboknya 4 lapis. Kalau tembok Berlin Cina, tembok Berlin Cina masih ada nggak? Itu kuat nggak? Lebih kuat tembok Yeriko pada saat itu. Yeriko itu pada saat itu ada daerah yang terkenal kuat, tidak bisa mengalahkannya kecuali bangsa Israel bersama ya. Menghancurkan tembok Yeriko dengan apa? Bom, dengan rudal, dengan rebetan. Yosua katakan mereka memuji Yahweh, mereka mengangkat puji-pujian, lalu roboh tembok itu. Katakan amin. Maka di atas puji-pujian Yahweh bertahta. Mazmur 22. Di atas puji-pujian ada kuasa. Mazmur 22 ayat 3. Coba. Di atas puji-pujian ada kuasa Yahweh. 22 coba tentang ketenangan ya. Mazmur 22 ayat 3 dulu coba. 1, 2, 3 ya. Ya Elohimku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tapi tidak ada ketenangan bagiku. Nah, artinya dalam ayat ini sangat dibutuhkan ketenangan itu. Aku berseru malam siang, aku rasa dalam diriku tidak ada ketenangan. Gelisah. Orang tidak tenang itu gelisah. Bagaimana ini? Bagaimana anakku kuliah? Bagaimana nanti ini? Bagaimana usaha ini? Kita doakanlah. Kiranya bulan Ramadan ini, kalau anak sekolah sudah masuk berarti semua sudah beres. Benar saudaraku? Kalau anak sekolah sudah masuk berarti kerja bisa dong. Kenapa anak-anak bisa kumpul? Yang lain bisa kerja. Itu artinya kalau virus corona ini diizinkan Tuhan Yahweh tetap tinggal di dalam bumi ini tidak masalah saudara. Jika Yahweh beserta kita, banyak virus-virus lain lagi saudara. Dan nanti bisa lagi muncul katanya virus-virus yang lain. Amin. Itu sudah dinubuatkan Yosua akan terjadi, harus terjadi. Matius 24 ayat 1 sampai 8. Selain gempa bumi, peperangan akan muncul, wabah, penyakit. Kalau di kitab suci ditulis penyakit samar itu penyakit cepat menular. Itu sudah dibuatkan. Pada masa dulu aja pernah terjadi dan itu akan terus meningkat. Sampai dalam kitab Wahyu seperti sangat kali jengking dan bisa membunuh sampai sepertiga penduduk dunia. Tetapi kalau kita datang bersama Bapa Yahweh, di atas puji-pujian itu ada kuasa. Tembok Yeriko dihancurkan. Amin. Tembok apa yang menghalangi? Tembok Yeriko ini adalah sesuatu menghalangi pikiran, menghalangi sukacita.
hancurkan itu di atas puji-pujian. Kalau menghadapi suami yang nggak bertobat, ya sukacita nyanyi, haleluya lah. Hadapi istri yang kurang bertobat, sukacita. Seperti Daud. Saudara tahu istri Daud itu cerewet atau nggak cerewet? Paremingku mulai Batak bilang. Istri Daud itu tidak pernah menghormati Daud. Baca itu. Sama DNA-nya dari orang bapaknya Saul, sama DNA-nya, sama tabiatnya seperti istri Daud. Tidak pernah menghormati suaminya. Suaminya lagi senang-senang, tabu perjanjian diangkat di mana Yahweh dimuliakan. Malah istri Daud menghina dan mengejek Daud. Tapi Daud tidak peduli, tetap dia menang. Bukan menari. Itu lagunya, itu seperti Daud. Saudara tahu posisi Daud waktu menari? Waktu dia repet istrinya, waktu dia angkat, waktu dia takut dia menari-nari. Lalu istri bilang, ini seperti orang gila ini. Nari lagi udah gak ada beras, nari. Haleluya. Haleluya. Amin. Tapi Daud gak bilang, bisa kali apa yang dijurukan itu gak protes sama mertuanya Saul. Padahal itu pemberian Saul waktu dia menang perang kan gitu. Karena putri raja, waktu juga ini putri raja, bagak musuhnya. Tetapi saudara, itulah ujian dalam kehidupannya. Tetap dia menari, tetap dia memuji Tuhan. Haleluya. Udah susah sekarang orang menari yang nyanyi, itu berat. Berkali saudara, 3 tahun. Apalagi lagu sukacita. Segala puji syukur. Lama kali saudara. Tapi kalau lagu penderitaan, itu gampang. Sekarang lagu-lagu penderitaan paling laris. Amin saudara. Seperti Mas katakan, penderitaan itu baik bagiku agar aku lebih belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Amin. Terapkan itu saudaraku. Mari terapkan di rumah. Puji-pujian kepada anak, istri, suami, terutama imam yang sudah datang ke gereja ibadah. Imam duluan, suami bertanggung jawab. Ayo kita memuji Yahweh. Ada waktu supaya ada kelegaan. Dan itu pasti. Ketika kita habis beribadah memuliakan Yahweh pasti ada kelegaan. Haleluya. Yang kedua, kelegaan itu didapatkan ketika datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini Matius 11. Kita baca ayat 28. Mungkin ini sudah sering ya, tapi kita lihat kembali. Matius 11 ayat 28. Poin kedua, bagaimana kelegaan, ketenangan, rasa damai, tidak gelisah ada dalam menikah keluarga pribadi kita. Syarat yang kedua, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita baca ayat 28, Matius 11. Yuk, 1, 2, ya. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berat, maka aku akan menyegarkan, memberikan kelegaan, meninggalkan sama. Ada amin? Syarat kedua, datanglah kepada Yahweh, datang beribadah. Beda enggak saudara beribadah di gedung gereja sama di rumah masing-masing? Semua sekarang jemaat di seluruh Indonesia dunia rindu kembali masuk ke gedung gereja. Seperti pemasmur katakan, lebih baik satu hari di rumah, di bait suci di rumah Yahweh daripada 10 hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Amin. Amin saudara. Datanglah kepada Yahweh. Lalu saudara bertanya, aku sudah datang ke gereja, aku sudah datang ke gedung gereja, aku sudah datang, kok nggak lega-lega? Datangnya bagaimana? Datang dengan rasa kecewa, datang udah sungguh-sungguh duluan dari rumah. Sama seperti Kain itu juga beribadah, tapi hatinya penuh kebencian, tidak beres kepada siapa? Habel. Dia bisa tutup hatinya kepada
sudah mengintip. Jadi ketika saudara mau datang beribadah, setan selalu mengintip, maka hati-hati, bereskan hati. Jagalah hati, jangan kau lihat hati. Dari hati terpancar. Haleluya saudara. Saya sudah ibadah, saya sudah datang ke gereja kok nggak ada kelegaan, ketenangan. Datang berarti tidak sungguh-sungguh, belum beres hatinya. Maka Matius 5 ayat 23-24, kalau kau mau beribadah, mau beri korban persembahan, tak beres hatimu, bereskan dulu hatimu, baru kau berikan persembahan, agar ibadah menjadi sia-sia. Maka kalau hatinya sudah beres, tidak mudah-mudahan pasti ada rasa lega. Kalau lega itu tenang orangnya dan ada damai sejahtera. Amin. Jadi kalau jemaat habis ibadah nggak tenang, nggak damai, berarti nggak beres tadi dia waktu datang hatinya ke gereja. Itu udah otomatis. Amin. Coba lihat anak saudara, kalau hatinya beres, tenang nggak dia? Istri kalau hatinya beres, nggak ada benci suami, tenang dia, pasti tenang orangnya kan? Tapi kalau hatinya udah nggak beres, kemana pun pergi, ke pajak, ke gereja, kemana-mana, pasti dia tidak pernah membawa damai sejahtera. Haleluya. Semalam kan pilih sama ibu gembala, ketika hati kita beres, enak. Yang jualan itu pun enak bicara kita. Haleluya. Sama orang dia bilang ini harus beli 20 ini harus seperti ini. Tapi karena kita udah beres, ketika gembala tanya, malah datang bosnya, enggak apa-apa, biji pun bisa. Karena kita sudah membawa damai. Coba kita belanja, megang barang aja udah nggak damai. Damai. Punya malas. Haleluya. Tidak ada. Kalau hatinya sudah tidak tenang, kemana mau dia pergi? Di rumah, walaupun nonton televisi, udah pilih melawat, tak bisa ketawa. Orang udah kayak ketawa-ketawa, sudah mau bercaba gelas karena sering lucu. Dia ketawa terus. Karena istrinya nggak ada beres, susah. Haleluya. Ada amin. Nih, datanglah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kenapa orang tidak dapat ketenangan? Dia datang sudah masuk ke dalam gereja, tapi kok nggak tenang? Dia datang bukan kepada Tuhan, tapi dia datang ke gereja. Datang ke gereja belum tentu datang kepada Yahweh. Haleluya. Dia datang kepada manusia. Ada manusia yang mau dilihatnya, ada manusia yang mau ditargetnya. Seperti 5.000 orang dalam Yohanes pasal 6 ayat 27. Tuhan tegur mereka. Kalian semua kalian ikut aku selama ini ya. Ternyata kalian ikut aku supaya memberikan bermu saja. Maka ayat 27 Tuhan katakan, datanglah kepadaku, carilah makanan, bekerja untuk makanan yang tidak binasa. Itulah surga. Katakan amin. Jadi jangan teman-teman dari 5.000 orang datang, jemaat banyak. Wah, Tuhan tidak peduli. Haleluya. Dan Yohanes 6 ayat 61 sampai 66 mencatat 5.000 orang itu tidak lagi datang kepada Yahweh. Selama ini mereka datang, tapi motivasi mereka ada hanya supaya sembuh penyakitnya. Habis sembuh penyakitnya tidak datang. Ada masalah, dah. Selesai masalahnya, 10 penyakit kusta, berapa sembuh? Asli 10 disembuhkan Tuhan, saudara. Amin. Penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit kusta belum ada obatnya, saudaraku. Haleluya. Penyakit yang mematikan, 10-10-nya total 100% sehat. Tapi kitab suci berkata, berapa yang datang? 10 dari 10 orang itu. Jangan kita mau seperti itu. Lihatlah, ingatlah saudara, mau ada uang, gak ada uang, bukan itu ukuran ketenangan. Kalau nggak ada uang, ada rasa tenang, aman. Amin. Haleluya. Jadi itu saudara, marilah kepada yang beban berat letelesu. Justru pada masa beban berat, datanglah, tapi datang dengan sungguh-sungguh.
datang ke gedung gereja, tapi tidak datang kepada Tuhan. Dia datang ke gedung gereja, tapi tidak pernah. Kenapa? Karena pikirannya tidak datang kepada Tuhan. Hatinya tidak datang kepada Yahweh. Seharusnya kita datang dengan sungguh-sungguh sehingga tenanglah hati kita. Seperti pujian itu kan saudara masih ingat? Hatiku tenang berada dekatmu, terus kaulah jawaban hidupku. Terus hatiku tenang, bukan hatiku gelisah berada dekatmu. Kalau berada dekat suami gelisah, bisa gelisah. Berada dekat istri bisa gelisah. Berada dekat tetangga bisa gelisah. Tetapi berada dekat Yahweh tidak ada gelisah, selalu tenang. Banyak puji-pujiannya itu kan udah lupa saudara. Satu lagi saya ingat, tenanglah kini hatiku. Na 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 na. Ini saudara. Yang kedua, mari. Ini hari Rabu, untuk bisa kita lewati. Besok hari kenaikan. Gereja hari kenaikan tidak seperti biasanya, belum masing-masing. Ada yang beribadah juga di gereja dengan jaga jarak, pakai masker, ya, mengikuti standar kesehatan. Amin saudaraku. Pak Presiden sudah katakan, beribadahlah dengan cara, ya, jaga kuantitas dan kualitas kesehatan. Haleluya. Ada amin? Ya. Kenapa? Justru saudara, ketika ada masa corona, masalah-masalah yang lain datang, justru disitulah sebenarnya kita lebih harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Datanglah kepadaku yang berbeban berat, saudara, beban berat, datang kepada Yahweh. Kalau datang kepada manusia bisa kecewa. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Diberkatilah, ya. Sebenarnya kata lupa lagi. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Artinya saudaraku, yang pertama, datanglah kepada Yeshua, datanglah kepada Bapa Yahweh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Boleh minta tolong sama orang, boleh. Yeshua pun minta tolongnya sama perempuan Samaria. Tolonglah timpakan dulu air sama aku haus. Yeshua aja minta. Tolonglah ambilkan keledai itu, nanti mau pakai ke Yerusalem. Boleh saja. Tapi yang pertama, berperkaralah kepada Yahweh. Haleluya. Saya saudaraku kalau enggak datang sungguh kepada Yahweh, sudah lama saya kecewa. Sudah lama. Ada saya dengar kesaksian, ada yang mundur dari Yahweh. Kenapa? Saya kecewa lihat si A, si B, si C. Seminggu lagi tambah lagi D, tambah lagi D, sampai C semua dia udah kecewa. Ada. Pernah saudara jumpa orang udah kecewa, ajar kecil. Saya sering saudara. Kemarin saya ketemu, aku kecewa sama pendeta. Bukan. Kalau udah dibilang sama pendeta kecewa, berarti pendeta seluruh dunia deh itu. Mau tulangnya pendeta, mau edaknya, mau itoknya, pokoknya kecewa dia. Ketemu sama saya katakan, tidak semua orang seperti itu Pak. Saya bilang, berarti Bapak kecewa sama aku? Enggak, sama Bapak. Nah itulah, Bapak tadi ngomong semua. Kalau kecewa ya udah lanceng aja lah kita, sampai kita ketemu. Berarti kan semua, saya bilang. Artinya sempat dia sampai malas ibadah sekarang. Saya katakan begini, tidak semua. Ya kalau semua jadi jemaat, siapa pendeta? Saya bilang ini, jadi dia mah mulus dia kan jemaat, jangan lupa pendeta dikit-dikit. Berarti kurang pendeta deh. Nah ini makanya orang ibadah. Di situ dia tunjukkan jawaban, makanya senang bertemu sama kita. Haleluya. Tapi juga kalau semua jadi pendeta, siapa jemaat? Semua jemaat jadi pendeta ngatur, wah kawan. Sama seperti di rumah, kalau semua jadi suami, siapa jadi istri, siapa jadi anak. Amin. Kalau semua jadi anak, kalau semua jadi suami, semua jadi istri. Jadi ada jalur yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, hormati suami. Hai anak-anak,
Tuhan dalam Yahudi berapa kali lipat? Berarti kalau kita nggak hormati, kita dosa, saudara. Apapun alasan saudara. Saya sejak tahu firman ini, saya tahu ternyata hamba Tuhan itu dihormati 2 kali lipat. Bukan hamba Tuhan itu gila hormat, tapi firman. Sejak saya bertobat tahun 2000 sampai sekarang, saya sangat hormat kepada hamba Tuhan. Haleluya. Sudah bilang, pernah saudara perhatikan, pernah ada hamba Tuhan dari Riau. Dia entah mencobai saya, entah ngetes saya, entah apa. Pak, tolong Pak, saya nggak tahu megang saya, nggak ada sholat ke rumah Pak. Antara keliling-keliling di Medan itu, ada yang mau cari Pak. Jam berapa Pak? Jam sekian. Siap. Saya bawa sepeda motor, saya jemput dia. Pas seperti ojol saya, saudara. Seperti ojol lagi. Hamba Tuhan masih hidup sekarang. Apa dia katakan ketika saya angkat? Saya salah. Mama pengantar aku ya. Kusuruh ke kanan, bapak kiri kanan. Hujan-hujan. Gak ada uangnya. Fotokopi dapat. Katanya dia ada teman kita. Kalau saya pikir, kalian untuk yang pergi minyak, beli lagi. Ya kasih minyak, gak usah lagi. Jadi saudara kasih yang ini, kalau hati kita beres, datanglah dengan hati yang beres, maka akan ada keberkahan. Jadi kalau habis ibadah, mau ibadah Rabu, Jumat, Minggu, mau tiap hari beribadah, habis ibadah malah roh perban yang datang, roh pertekak, roh perdebatan. Kalau Yudas kita katakan jangan berdebat. Sekarang yang paling banyak diperdebatkan masalah BLT, masalah apa lagi? Sembako. Kita nggak boleh seperti itu. Boleh dibicarakan boleh, tapi harus tenang. Karena kita bukan datang kepada manusia, tapi datanglah kepadaku. Yahshua katakan, hai kamu semua manusia, semua orang yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Amen. Makanya saudaraku jangan datang kepada manusia. Saya saudaraku tak pernah kecewa, saudaraku. Saya tak mau kecewa. Kenapa? Karena banyak orang tidak lega. Karena dia bukan datang sungguh-sungguh kepada dia. Haleluya. Saya pernah jumpa ketemu penginjil. Ini penginjil. Apa dia katakan? Sudah mahal satu Pak. Melayani. Hambar. Tapi dia mengingatkan saya untuk terus datang sama dia. Akhirnya saya ajak dia kembali. Udah. Akhirnya sekarang dia sudah mengembalakan. Jangan mengembalakan dulu. Ada lagi datang ke gereja ini. Tak mau lagi aku melayani Pak. Ada 4 kali ke sana. Tak mau lagi aku. Kenapa Bu? Jangan gitu lah Bu. Tak mau lagi aku. Akhirnya memang betul dijemput ibu itu. Meninggal ya saudara. Mungkin didengar doanya. Haleluya. Yang usah biar Tuhan alat manusia. Alat memang. Enggak lama udah memang dijemput dia. Kita kuatkan, udah begini aja, ayo kita cari pelayanan. Saya cari rumah sewa, ayo korban saya sama ibu gembala. Supaya bagaimana ya, supaya kita melayani. Dan sekarang masih melayani. Kita tak perlu minta upah dari dia, tak perlu kita minta balasan dari dia. So Yahweh akan membalasnya. Katakan amin. Haleluya. Sudah saudaraku. Itu sebabnya saudara enak datang sama Yahweh. Ini syaratnya, datang. Sungguh-sungguh datang. Ayat terakhir, Mazmur 5:3. Kita lihat lagi praktek. Daud datang kepada Tuhan, datang kepada Yahweh. Mazmur 5 ayat 3. Kita baca sama-sama supaya kita berdoa menyembah Dia. Mazmur 5:3. Sudah Pak? Yuk. Satu, perhatikanlah suara-suaraku, rajaku, Elohimku, karena kepadamu aku berdoa. 4. Pada waktu pagi, ya Yahweh, Engkau mendengar suaraku, dan waktu pagi aku akan mengadu diriku di hadapanmu dan menangkan. Kenapa Daud selalu cepat-cepat dijawab doanya?
Kenapa dia selalu bisa menang? Terutama juga melawan Goliat yang besar. Goliat itu bisa masalah yang besar. Salah satu, coba perhatikan Daud ini luar biasa. Dia datang dengan sungguh-sungguh. Aku datang pagi-pagi, siang-siang, 2 malam, 2 pagi, 2 siang, 2 petang, ada itu saja. Terutama pagi-pagi dia datang. Dia mempersiapkan dirinya. Bukan Tuhan yang menunggu dia, tapi dia yang menunggu. Siapa yang menunggu? Daud menunggu Tuhan atau Tuhan menunggu Daud? Ayat ini menjelaskan, perhatikan ini saudaraku. Kalau orang datang sungguh-sungguh sama Yahweh, bukan Tuhan yang menunggu jemaat, tapi jemaat yang menunggu Tuhan. Bisa ngerti saudaraku? Maka romba itu, jangan saudara kira itu nggak ada apanya. Akibatnya ada. Kenapa sampai ditulis itu? Aku mempersiapkan diriku menanti-nantikanmu. Contohnya dia pagi jam 5 atau setengah 6 berdua. Sebelum jam 5 dia sudah menunggu. Kata menunggu itu sebelum jamnya dimulai. Haleluya. Kamu Pak menunggu juga ya sistemnya Pak. Tapi menunggu BLT. Kalau BLT nunggu, berangkat orang tuh ngambil gaji ke-13 di pos. Belum buka kantor posnya, kami sudah menunggu. Mau minjem uang ke bank, belum datang pegawainya, belum dibuka sama satpamnya, masih baru bangun. Kami menunggu bank. Itu di bank. Tapi kalau dalam gereja, dalam Yahweh, siapa yang nunggu? Bertobat kita. Haleluya. Saya bukan karena saya tinggal di Pastori, tidak percaya saudara, tidak percaya. Sejak tahun 2000 saya bertobat, saya baru-baru ibadah, baik saya sudah melayani, sampai saya tidak hamba Tuhan. Saya selalu berjuang, bukan Tuhan menunggu saya, tapi saya menunggu Yahweh. Sampai hari ini. Ibu gembalanya anak-anak kalau sempat Tuhan menunggu marahin. Masa Tuhan menunggu kita, dia kali kita. Jokowi aja presiden, pejabat mau datang, sampai nunggu. Dia menjemput. Dulu Pak Kapolri datang. Pak Kapolri mau datang. Dulu masih di Polonia bandara. Jam berapa? Ya kita siap-siap lah. Pergilah kami pagi-pagi jam 5. Paling itu tafsir jam 8 nanti pagi Kapolri. Sudah tahu jam berapa datangnya? Jam 5. Nggak salah jam 5 sore. Tapi mulai dari pagi nunggu semua pasukan. Pergilah kami ke Aceh waktu rekaman ketika itu ribut. Kemarin Kapolri lupa waktu masa-masa Aceh. Masalah orang lain. Pergilah kami Jenderal Bintang 4 321. Jenderal Bintang 3 Bintang 4 helikopter dari Tanjung Rawat. Kami pergi naik mobil. Saudara tahu di pinggir jalan itu sudah ada TNI di pinggir parit di hutan-hutan menunggu menjaga. Haleluya, rubah itu. Ini perhatikan baik-baik kembali. Daud itu bukan langsung ditolong, ada yang membuat Yahweh suka kepada dia. Daudlah raja yang paling dikasihi Yahweh. Namanya saudara, itu bisa masuk. Perhatikan ini ayat 4. Pada waktu pagi ya Yahweh, engkau mendengar suaraku, dan pada waktu pagi aku mengatur. Udah bisa mengatur diri waktu beribadah. Ngatur makan, ngatur mandi. Ngatur diri itu ngatur apa? Mandi, makan, kerja. Kalau pas ibadah, targetnya kerja, jangan sampai terlambat. Nanti waktu berdoa nggak dijawab doanya, marah-marah. Padahal caranya datang kepada Yahweh nggak benar. Amin. Haleluya. Saya bukan saya baik, saya jaga itu dari sejak saya bertobat tahun 2000. Yang namanya pelayanan, yang namanya ibadah, saya mengatur diri saya. Sepeda motor aja saudaraku, kalau udah tahu bocor mau melayani, saya langsung tempel itu, kempes saya langsung isi anginnya. Jangan sampai terhalang saya pergi melayani. Haleluya. Ini pernah ada orang ajak saya melayani saudaraku.
Kenapa Pak? Gak ada orang Pak. Saya udah ajar. Ayo Pak. Tapi kalau ada uang 2 juta, kita ambil uang 2 juta, pasti mau di sana ini. Gak mau dia Pak. Jadi Bapak aja lah. Jangan Pak, nanti enak. Udahlah ayo Pak. Pergilah kami menginjil sampai jam 3 pagi sudah. Sampai pulang Bapak itu, Bapak pulangnya karena banyak bekal. Tengok nanti dah Pak, aku dulu saya bilang. Saya berdua, saya pulang. Sambil berjaga dengan iman, tambahkan pengetahuan. Carilah jalan yang berhikmat. Orang berhikmat menghindari celaka. Ada amin? Jam 3 pagi bangun lagi kembali muka. Pagi 2 lagi saudaraku. Capek, gak ada apa-apa. Malah direpeti lagi saya punya rumah. Diusir lagi dari saudara. Untuk gak dikebaskan ke kaki. Jangan. Diusir lagi saudara. Udah gak pergi aja orang Bapak. Tak ada firman katanya. Murid. Hampir tahun ini emosi saudara. Itu dia bisa lega. Padahal waktu bermasalah minta tolong, Pak tolong dah, kerasukan setan, datang setan. Pendeta ini karena sudah salah. Waktu datang setan, jam 4 pun harus datang katanya. Nanti setan udah pergi. Saudara kasih tahu, marilah kita berubah. Amin. Amin. Mengatur atur diri kita. Gak ada alasan punya anak kecil dan segala macam. Justru kalau punya anak kecil masih bisa mengatur diri, nilainya mantap. Haleluya. Amin saudaraku. Saya sudah lihat beberapa orang. Kalau dia utamakan Yahweh, cari dulu kerja surga dan kebenarannya. Saya lihat pasti ada jemput tolong dalam hidup. Haleluya. Saya sudah pernah lihat saudaraku, sampai bisa dibilang dia bangkrut. Dan biasanya berasnya 200 goni, saya lihat langsung setengah karung saudara. Setengah karung. Saya lihat sepatunya bolong. Saya cek, saya kan orang yang cek, lihat bolong saudara. Ditempel sama apa? Kain-kain. Tapi saya lihat dia selalu mengutamakan ibadah. Saya lihat itu ditolong Tuhan. Haleluya. Kalau saudara bicara kekurangan, saudara ada kekurangan saudara enggak? Ada nggak dosa saudara? Karena kita seperti Farisi, balon apa? Selumber. Aku bukan balon ya Pak, selumber juga. Mau selumber sama selumber juga boleh. Apalagi balon. Tak boleh seperti itu. Kalau datang kepada Yahweh, fokuslah datang kepada Yahweh. Apalagi masa sekarang ini yang adik, gak ada alasan kita untuk gak ibadah, gak berdoa, gak datang kepadanya. Justru karena gak datang kita, udah beban berat gak datang, hancurlah kita. Justru beban berat gak tersuk, datanglah kepada. Disitulah kita diberi kelegaan. Semuanya capek. Ada capek karena tenaga, ada capek di pikir. Mana paling capek? Capek di tenaga, capek di pikiran. Jujur dulu, mana lebih capek? Makanya ada orang mimpi dia lari, mimpi dia sudah bangun berkeringat. Padahal di sini masih tempat-tempat tidur. Capek kalau di pikiran ini. Lebih capek saudaraku di pikiran. Tapi capek lagi Pak, bertenaga tambah lagi dikit. Jualan sana, ngurus anak lagi, ngurus entok lagi, ya, ngurus gas lagi, soal kita gas. Sempat lagi ngurus listrik, ngurus suami lagi, ngurus mertua lagi, capek lah. Tapi kalau datang kepada Yahweh yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Memang kita beban berat dan lebih lesunya. Malam hari ini, mari kita datang sungguh-sungguh ya. Kita datang beribadah menyembah Bapa.